Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Soleh, nama lengkapnya Soleman. Umur saya 47. Asal dari Jawa Tengah, Tegal. Status saya sudah berkeluarga, istri baru 1, anak saya 6. Nah, di sini saya ingin menceritakan asal muasal saya berusaha di mendoan tempe si Bontot. Awal saya berusaha di sini kurang lebihnya di tahun 2010, di awal bulan 7 atau bulan Juli. Alasan saya usaha salah satunya ya menjalankan perintahnya Allah. Yang lainnya ya suatu keharusan kewajiban karena saya punya keluarga, punya tanggung jawab. Tujuan saya usaha ya menjemput rizkinya Allah dan mencari ridhonya Allah. Di sini ingin saya cerita sedikit masa lalu saya. Sebelum saya usaha mendoan dan sebelum saya ketemu mendoan di sini, awalnya saya ya luar biasa sih. Kalau menurut saya mah ya udah pahit-pahit gimana gitu. Kalau untuk yang lain mungkin belum begitu pahit, kalau untuk saya ya lumayan lah. Gitu. Awal di sini saya sempat boleh dibilang setara dengan pemulung lah. Saya mencari pentil motor dan pentil sepeda dari setiap bengkel. Saya keluar pada subuh, pulang ke rumah kurang lebih ya hampir maghrib lah. Itu dari pagi sampai sore, petang. Saya menggunakan pakai sepeda ontel, tidak pakai sepeda motor. Dan jarak yang saya tempuh lumayan jauh. Sampai ke Mauk, sampai ke Tiga Raksa, bahkan sampai ke Poris, ke Tangerang, sampai ke Batu Ceper, Tanda Tinggi. Pokoknya yang dimana ada bengkel sepeda dan bengkel motor, itu pasti saya samperin. Nah di situ saya akan transaksi, ya kan. Ada sebagian bengkel yang menghibahkan pentilnya, ada sebagian yang memang sudah dijual angkatnya, kita beli, gitu kan. Kita beli pentil dari setiap bengkel itu Rp100 yang pentil sepeda, yang Rp200 itu pentil motor. Ketika dapet, nah kebetulan saya pembuangannya deket di depan kontrakan ada lapak. Itu Kuningan dalamnya ternyata. Nah pada waktu itu sekitar 80.000 sekilonya, lumayan juga, bisa menghidupi keluarga saya. Nah saya mencari pentil itu berjalan sekitar kurang lebihnya ada kali 3 bulan atau 4 bulan. Ibaratnya saya keluarga itu makan pentil tiap harinya. Nah ketemulah saya ketika saya pulang dari Sepatan Mauk. Saya merasa haus, itu tengah hari, jam-jam 1:30-an, saya mampir ke es kelapa muda di belakang Pospol Kota Bumi. Nah ternyata tukang es kelapa muda itu tercengang melihat saya bawa tas, kok berat amat, apa ini sih ya. Nah begitu dia lihat, kok pentil, apa ini, dia nanya. Saya jelaskan itu pentil buat rongsokan, dikiloin, dalamnya Kuningan. Nah dia nanya lagi, oh main rongsokan bapak? Iya, saya punya paman yang partai besar, kalau mau ya bisa ngejualin tembaga apa Kuningan apa aluminium, bisa lebih banyak dapat duitnya. Nah dari asal percakapan itulah saya bisa ketemu sama pamannya tukang es kelapa muda itu. Ternyata pamannya tukang tempe mendoan. Saya silah ke rumahnya, ketemu dia, dan saya melihat sendiri usaha mendoannya. Nah disitulah saya berasumsi, maksudnya berpikiran, oh suatu saat berarti saya akan berubah ini. Saya punya kelihatan berubah. Saya ngobrol dengan pamannya itu, ya kan, buat janji bila mana saya ingin berusaha, kira-kira bisa bantu apa enggak. Nah dia jawab bisa banget, karena kebetulan sekampung dengan saya. Nah omong ketemu omong, lanjutlah masalah tadi rongsokan. Tapi memang jodohnya di tempe, rongsokannya nggak jadi, jadinya di tempe sampai sekarang. Nah itulah asal muasal saya bisa ketemu mendoan, dari rongsokan itu perjalannya. Nah dari saya ketemu tukang tempe mendoan itu, saya langsung berpikir saya harus berubah, ya kan, saya harus berubah. Nah mengapa saya harus berubah? Nah itu suatu keharusan buat diri saya. Karena apa? Allah saja tidak akan merubah, ya kan.
kalau kita nggak merubah sendiri, kan gitu. Bahasanya Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu nggak akan merubah diri kaumnya sendiri gitu. Jadi saya sendiri yang harus merubah. Apa cara merubahnya? Ya dari segala macam faktor harus kita rubah semua, dari kedisiplinannya, dari waktu segala macamnya, ya kan? Dari usahanya, dari cara-cara keilmuannya harus berubah semua. Apa yang kita inginkan harus berubah semua sehingga untuk mendukung apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan. Ya akhirnya saya bermulai jualan tempe mendoan itu berarti tepatnya di 2010, di awal bulan 7 atau bulan Juli. Itu udah awal saya ngerintis, tepatnya lokasinya di samping Indomaret yang arah ke Puri Agung dekat Tambel Ban. Itu masih di dalam gang, belum di Jalan Raya Kota Bumi. Itu luar biasa. Mungkin sekian banyaknya mendoan, baru saya mungkin yang bukanya jam 4 sore, tutupnya sampai jam 4 imsak. Kebetulan pada waktu itu pas bulan Ramadan. Saking apanya? Karena apanya? Ya karena ingin punya hasil yang gimana gitu maksudnya. Terus saya bawa sedikit kok belum habis-habis, ya saya terpaksa nungguin sahur, barangkali di sahur itu ada yang beli. Ternyata emang jajal lu nggak bohong. Ketika kita usaha itu maksimal, itu akan dibuktikan, akan ditunjukkan, dan akan dikasih hasilnya. Yang penting Allah mau lihat semaksimal apa usaha kita. Gitu. Nah, baru saya mungkin yang buka jam 4 sore sampai jam 4 sahur. Tutupnya itu mendoan. Selama 2,5 bulan itu saya perjuangan di situ. Nah, ketika saya udah collab di situ, saya berpikiran saya harus pindah tempat, tidak bisa di dalam karena di dalam itu hanya warga Pureung yang tahu, warga lain tidak bisa tahu. Nah, bertepatan saya usaha di situ 2,5 bulan, saya harus pindah ke depan ke jalan raya dekat Budi Family toko besi. Nah, ketika saya pindah ke situ, alhamdulillah, karena saya wajah lama, ketika saya di Sabar Subur, konsumen kenal semua wajah saya, disitulah langsung omset naik dari 5 porsi menjadi 35 porsi, bahkan 40, merembet sampai teratasnya di situ 125 porsi ketika di Ramadan. Hari-hari biasa paling mentoknya 70-80. Nah, disitulah saya awal pertama kali ya kan mengembangkan usaha, dan usaha saya itu awalnya nggak bermodal. Jadi saya punya temen ngelihat saya keluar dari pabrik, istri sedang hamil tua, saya nggak punya usaha. Nah, mereka merasa kasihan apa gimana, menawarkan usaha join sama saya. Nah, 2 tahun saya join sama dia itu per bulan saya setor 600.000 gitu, masih pakai gerobak dia pertama kali jualan. Ketika 2 tahun dengan perjanjian siapa yang kuat, artinya gini, ketika dia mengambil modal berarti stop, putus hubungan store, atau saya mengembalikan. Nah, ternyata dia yang tidak kuat dan dia minta modal, akhirnya ya saya pulangkan modalnya, kedepannya berarti udah hak milik saya semua. Nah, disitulah saya baru saya langsung bergerak cepat, buka cabang awal saya di Galeong Alpamidi, yang kedua ya kan, yang ketiga saya buka cabang lagi di Sangyang, di Alpamidi juga, yang keempatnya saya buka lagi di Cadas di Indomaret, yang kelimanya saya buka juga di Indomaret di Gelam Jaya, sampai yang keenamnya pernah juga di Bumi Indah Perapatan di tahap 4. Nah, selebihnya saya agak kurang ingat juga tuh, banyak juga ya. Ada Kelapa Dua, ada itu mitra ikutnya, udah ikut mitra. Itu yang tadi saya sebutin cabang pribadi. Nah, kesini saya udah main franchise karena kebetulan saya punya temen diajarin cara franchise seperti ini segala macem. Saya ikutin caranya, saya praktekin, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi saya nggak kebingungan, nggak harus nyari karyawan banyak. Nah, kalau untuk di franchise-nya ya lumayan. Dulu mitra saya sampai ada yang punya 3 gerobak di Kelapa Dua, Karawaci. Sampai sekarang kalau terhitung ya udah belasan gerobak lah gitu ya. Nah, di sela-sela saya usaha tempe mendoan ya, ternyata namanya saya pemain baru ya, saya juga nggak nyangka dan nggak ngira ada seorang, ya mungkin niatnya baik, kalau saya mah positif thinking aja, dia mungkin niatnya baik atau mereka niatnya baik, cuman kalau menurut saya caranya yang kurang baik. Maksudnya gimana niatnya baik? Atau dia niatnya baik, dia
menanyakan ke saya, Pak, Bapak mau nggak dagangannya biar laris, biar rame? Oh jelas mau, siapa yang nggak mau? Saya pasti mau. Nah tinggal dia caranya. Nah caranya dia mengajak saya ke gurunya dia. Oh di saya ada Pak, saya punya guru, pokoknya hebat lah guru saya mah, begini begitu begini, yang nantinya nanti Bapak dikasih sesuatu oleh guru saya, ya kan, supaya usaha Bapak laris. Terserah Bapak maunya apa, dia punya apa aja. Nah ketika dia ngomong begitu, saya punya permintaan satu, saya punya pertanyaan satu. Oke, saya bisa ke guru kamu, cuman saya mau tanya dulu satu nih, kalau guru kamu bisa memberikan saya jimat atau keris atau apalah, taruh keris lah ya, atau kekuatan apa, kalau guru kamu bisa memberikan saya keris yang bisa menyangga langit, guru kamu, kalau guru kamu punya keris yang bisa nyangga langit, silakan saya ikut. Tapi mohon maaf, kalau guru kamu nggak bisa punya keris yang buat nyangga langit, saya nggak jadi ikut, karena kan situ tahu kan, langit nggak ada tiangnya. Coba kok bisa nggak rubuh, siapa yang menjaga itu? Nah silakan tanya dulu ke guru kamu, kalau punya saya ikut, kalau kamu punya saya nggak ikut. Nah orang seperti ini ada kali bangsa 4-5 orang, kayaknya mungkin penasaran kali, masih ngajak saya lagi gitu. Cuman saya tetap aja nggak mau, karena saya tahu mana yang benar mana yang enggak. Tetap cuman Allah yang bisa buat nopang langit tanpa tiang. Coba kalau untuk yang lain mah tidak akan bisa, sepintar apapun manusia tidak akan bisa. Karena apa? Segalanya Allah yang maha kuasa, bukan manusia gitu. Harapan saya ke depannya untuk semua pedagang kaki lima atau PKL atau pengusaha lah bahasa kerennya, ya mudah-mudahan pengusaha beneran gitu ya, kedepannya kalau bisa, karena Allah udah menjanjikan gitu kan, udah disebar yang namanya rezeki di muka bumi, disebar, kita tinggal menjemput rezeki Allah. Nah cara menjemputnya itulah yang berbeda-beda, ada yang lewat pabrik, ada yang lewat dagang, ada yang lewat supir, ada yang lewat apa segala macam, itu beda caranya, tapi perintahnya sama, jemputlah rezeki yang udah aku sebar di muka bumi. Dengan cara apa? Dia tentunya dengan cara yang Allah ridhoi, bukan dengan cara yang saya seperti tadi ditawarkan untuk datang ke paranormal ini, datang ke dukun ini, datang ke guru ini segala macam. Tidak, bukan itu. Itu adalah yang dilarang ya. Yang benar, udah kita tawakal, kita yakin segala sesuatunya Allah yang memberi dan rezeki Allah yang ngatur. Tidak akan ketuker, walaupun sekandung bapak sama ibu sama, nggak akan ketuker aja, nggak akan ketuker. Kalau kita yakin, enak, tenang, udah kita usaha juga sakinah. Nah kedepannya jangan sampai rekan-rekan atau teman-teman yang pedagang kaki lima atau yang pengusaha segala macam, tinggalkanlah cara-cara seperti itu gitu kan, tinggalkanlah, karena ya banyak sebutannya, ada sebutannya ini itu segala, pada hakikatnya sama. Ketika kita minta kepada selain Allah, apa namanya kalau bukan musyrik, kalau bukan syirik gitu. Yang benar ya kita harus tetap Allah, ya Allah satu. Ya di sini saya mau ngasih sedikit berbagi ya, kita sama-sama sharing belajar, pesan nasihat buat penonton nih yang di bidang wirausaha atau bidang usaha, bidang dagang. Yang penting kita satu, harus mengilmui dulu, karena bahasa Quran aja bilang dilarang kalau kita belum mengilmui mengerjakan sesuatu. Jadi kalau kita pengen mengerjakan sesuatu harus benar-benar punya ilmunya. Ya contoh kita mau naik motor nggak punya ilmunya, itu motor nggak bakal hidup, nggak bakal jalan. Seperti orang usaha, kayak pengen usaha apa nih, usaha dagang, ya di bidang dagang itu kita ilmui dulu, kita ilmui, sudah mapan ilmunya baru kita melangkah untuk berusaha gitu. Terkadang orang emang ya kepepet apa gimana ya kan, waktu mepet kita harus begini begitu, dah modal nekat modal berani, ya bisa jalan cuman sejalan-jalannya. Nah pesan dan saran saya harusnya diilmui dulu, nggak usah terburu-buru. Ketika udah punya ilmunya baru kita berjalan, ya insya Allah nanti belen maksudnya gitu kan, usaha dengan ilmunya gitu kan ya. Nah di sini saya ingin berbagi juga tentang informasi, barangkali bagi rekan-rekan atau teman-teman penonton yang ingin berniaga atau ingin berusaha atau ingin
wirausaha atau berdagang, kami juga di sini buka franchise, ya kan, mitra usaha. Barangkali ada yang tertarik di usaha mendoan ini yang simple tapi menjanjikan, ya silakan catat nomor saya dan berikut WA ini di 081284496449. Silakan yang ingin bergabung franchise hubungi nomor saya yang saya sebutkan tadi. Saya tunggu ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.